Halo semua, kalian pasti bingung kan, kenapa rekan-rekan kerja kalian tuh kayak kerjanya cepat gitu, sedangkan kamu kayak purbakala gitu, baru pegang komputer. Yaitu karena mereka tahu pintasan-pintasan atau shortcut di Windows. Yuk kita cek satu-satu. Yang pertama, nah ini misalkan kamu sedang membuka banyak aplikasi, kamu ini sedang melakukan kerjaan kamu ini yang dimana membuka banyak program. Nah, misalkan Anda ingin pause dulu atau menghentikan kerjaan Anda sekarang, di sini kan kita bisa lihat banyak aplikasi yang sedang dibuka. Nah, agar tidak mengganggu pekerjaan sekarang, kita bisa menekan dengan tombol pintasan Ctrl Windows D. Nah, fungsi Ctrl Windows D ini adalah untuk membuat desktop baru, sehingga jika kalian membuka aplikasi lainnya tidak akan mengganggu desktop sebelumnya. Nah, bisa juga dilakukan manual dengan Windows Tab. Anda bisa melakukan tekan New Desktop sebanyak yang Anda mau. Yang kedua, nah misalkan kalian sudah selesai nih dengan kerjaan kalian dan kalian ingin menghapus desktop itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada banyak desktop, yaitu totalnya ada 7 desktop. Nah, misalkan kalian ingin menghapus satu-satu, kalian bisa menggunakan arahan kursor kalian dengan menekan tombol X. Tapi ada pintasannya, yaitu dengan cara kita menekan Ctrl Windows F4. Nah, ini akan menghapus desktop yang paling terakhir. Bisa kita lihat ini 3. Jika kita menghapusnya dengan Ctrl Windows F4, maka akan menjadi 2. Nah, misalkan kita mempunyai banyak desktop nih. Nah, kan repot ya kalau kita pencet Windows Tab dan kita harus milih satu-satu untuk berpindah ke desktop lainnya. Nah, kita bisa menggunakan dengan pintasan, yaitu misalkan kita dari desktop pertama, kita bisa menekan tombol Ctrl Windows dan panah kiri atau panah kanan. Panah kanan artinya kita ke desktop selanjutnya, kalau panah kiri artinya kita ke desktop sebelumnya. Bisa kita lihat, nah, sampai mentok ya, sampai desktop 6. Yang ketiga, misalkan nih kalian membuka banyak aplikasi sekarang macam-macam aplikasi lah ya. Nah, kalian kan tidak mungkin ingin hanya mengalihkan kursor kalian dan menekan minimize satu-satu kan. Nah, ada cara lain untuk lebih mempermudah hidup kita, yaitu misalkan kita buka banyak aplikasi, kita bisa menekan Windows D. Nah, ini akan membuat kita masuk ke penampilan desktop. Ini berarti semua aplikasi ini dihilangkan dan kita ke desktopnya saja. Kita bisa tekan Windows D lagi untuk kembali ke semula. Nah, ini juga sama, ada pintasan lainnya yaitu Windows M. Ini berarti meminimize semuanya, tapi tidak bisa membuka aplikasi lain-lainnya lagi, seperti Windows D yang bisa buat ke semula lagi. Yang keempat, nah misalkan kalian ingin pilih aplikasi nih, kan kita bisa pilihnya begini lah ya. Nah, ada cara lebih kerennya lagi, lebih gampang, yaitu kita menekan Ctrl Alt Tab. Nah, ini kita bisa memilih aplikasi yang ingin kita pilih. Jadi ini seperti navigasi begitu. Nah, kita bisa pilih, misalkan kita mau pilih File Explorer, nah tinggal tekan saja. Lalu ada cara lain lagi yang lebih bagus dibandingkan Ctrl Alt Tab. Kita bisa menekan Windows Tab. Nah, ini kita bisa lihat aplikasi yang sedang kita buka. Ini lebih jelas dan lebih besar. Nah, misalkan kita ingin kebut nih mengerjakan sesuatu, kan kita berpindah-pindah aplikasi terus nih. Tak mungkin dong kita menggunakan kursor kita dengan mengklik salah satu aplikasi ini. Nah, kita bisa menggunakan Alt Tab. Nah, ini akan berpindah ke aplikasi jalannya. Ini kita bisa navigasi terus
dengan spam tombol tab. Ini kita harus tahan alt terus ya, agar tidak ke aplikasi yang dimana dia ada bordernya. Nah, misalkan kita mau ke Outlook-nya, kita lepasin alt-nya, maka dia akan ke Outlook. Yang kelima, nah misalkan nih kita ingin bermain File Explorer. Nah, mungkin kita sering membuka File Explorer, ya ada jalan pintasnya. Kita tidak perlu mengklik dengan arahin kursor kita ke File Explorer, tapi ada cara lainnya lebih gampang, yaitu kita tinggal menekan Windows E. Nah, ini akan membuka File Explorer secara otomatis dengan pintasan tersebut. Jadi terlihat lebih cepat ya, kita bisa spam juga bukanya. Ya. Yang keenam, nah misalkan nih kita ingin melihat sesuatu tetapi barang itu terlihat kecil dan susah untuk dilihat. Nah, dalam Windows kita ada fitur yang namanya zoom dengan magnifier. Kita bisa search di Windowsnya dengan tulis magnifier. Nah, ini gunanya untuk zoom in dan zoom out, tapi kita bisa menggunakan pintasan Windows Plus. Nah, bisa kita lihat kalau kita tekan Windows dan Plus, dia akan makin bertambah, makin zoom. Jika kita melakukan Windows Min, maka dia akan zoom out. Yang ketujuh, nah misalkan nih kita ingin screenshot hasil kerjaan kita dan kita ingin screenshot layar kita. Nah, kita bisa menekan tombol print screen doang, tapi itu hanya sebagai kopian. Nah, untuk bisa disimpan ke file Windows, kita bisa menekan Windows print screen. Nah, ini akan save atau screenshot layar kita, dan ini menyimpannya ke File Explorer dan di Pictures. Anda bisa lihat di screenshots. Bisa dilihat, ini ada foto yang disimpan dalam Windows. Yang ke-8, misalkan nih kita ingin otak-atik settingan, misalkan ingin mau mengaktifkan, menonaktifkan Bluetooth, Wi-Fi, apa itu semacam itu, dan melihat notifikasi. Kita bisa menggunakan pintasan dengan menekan tombol Windows A. Nah, ini akan membuka, ini ada notifikasi, dan kita bisa lokasi not connected. Ini Bluetooth berarti ya. Ini Bluetoothnya sedang on, kalau biru naik like. Nah, untuk membuka lebih luas lagi, kita bisa menekan expand. Nah, kita bisa lihat airplane mode, mobile hotspot, connect, project, VPN, dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak perlu repot-repot ke settingan satu-satu. Yang ke-9, misalkan nih kita ingin mengotak-atik settingan Windows. Nah, mungkin ada yang dari kalian itu bermain settingan. Nah, mungkin ada dari kalian itu menekan tombol start ini, Windows ini, dan ke setting ini. Nah, ini kan terlihatnya manual lah ya. Nah, ada pintasannya, itu dengan cara menekan tombol Windows E. Nah, ini akan membuka settingan secara cepat. Yang ke-10, nah misalkan kalian sedang mengerjakan sesuatu atau mencari hadiah untuk keluarga kamu atau apa semacam begitu, dan lain-lainnya. Pokoknya kerjaan apa yang kamu sedang lakukan. Nah, misalkan kamu mendadak dipanggil manajer nih, disuruh datang kemari dan harus cepat. Nah, saya pasti tidak mau dong tinggalin komputer kalian hidup terus, takut ada orang lain melakukan apa itu. Nah, kita bisa langsung menekan tombol Windows L. Ini berfungsi untuk mengelok Windows kalian atau membuat ke lock mode, yang dimana orang-orang tidak bisa masuk dengan secara sembarangan. Tapi jangan lupa harus ada passwordnya juga ya.
Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.